perwakilan dari Majelis Penderitaan Rakyat ingin menyampaikan keluh kesah dan tuntutan kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah atas ketidakadilan terhadap dunia pendidikan, terhadap sekolah anak-anak bangsa. Hari ini 10 November 2021 adalah momen untuk merayakan, untuk memperingati perjuangan jasa para pahlawan kita yang telah diraih dengan tenaga, keringat, darah dan air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Kawan-kawanku yang saya banggakan, kita Mama Indonesia berharap kalian jangan tinggal diam dengan keadaan terburuknya negara ini. Ibu Pertiwi sedang tidak baik-baik saja. Negara kita penuh dengan intrik segala kepentingan mereka para pejabat di era rezim ini. Rezim yang dipimpin oleh siapa? Tetangga saya sendiri. Saya dari Solo. Tetangga siapa? Joko Widodo. Walaupun saya orang dari Solo, saya mengajak Pak Jokowi untuk kembali di kampung kami, untuk kembali di Solo lagi. Biar masyarakat Indonesia merasakan nikmatnya hidup yang bahagia, rasakan nikmatnya masyarakat yang sejahtera. Tahu kenapa? Bapak Jokowi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dari anak pun, mantu pun, semua menggelendang jadi pimpinan di Indonesia. Saya sebagai warga Solo, Indonesia, tidak rela melihat seperti itu. Harus disamaratakan, sama rasa. Kami Mama datang di sini, saya jauh-jauh di Solo, menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Kami muak akan tingkah laku koruptor, apalagi koruptor PCR, mafia politik yang merusak moral, merusak etika, merusak bendera merah putih. Telah bahkan menginjak-injak harga diri negara rakyat yang kita cintai, NKRI kita, negara kesatuan Persatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini telah tergadaikan oleh pihak-pihak asing dan asing. Momen 10 November ini Hari Pahlawan, di mana semua bisa menghargai para jasa-jasa pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan susah payah, menaruhkan nyawa mereka dengan berdarah-darah sebagai wujud cinta tanah air dan NKRI. Di mana hatimu para pecundang-pecundang pengkhianat bangsa? Relakah kau hidup melihat anak cucumu sengsara, mati kelaparan karena ulah kalian para pengkhianat bangsa? Ayo kita Mama, semua bangsa Indonesia ini untuk bersatu, untuk menumpas rezim yang sekarang. Siapa yang telah memimpin? Tetangga saya sendiri, Joko Widodo. Negara yang berkedaulatan rakyat, yang makmur dan beradab, kembalikan utuh di dalam 5 dasar dalam Pancasila. Saya di sini, berdiri di sini dari Solo. Saya Mama dari Solo, garda terdepan dari Solo Raya. Hidup Solo. Hati saya melihat negara Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, melihat rezim yang sekarang semakin buas. Saya mohon Bapak Jokowi, ayo ulang bareng saya, bersama saya di Solo. Kita kembali sebagai rakyat biasa, tidak mengedepankan egoisme
Amin. Kita bersatu padu untuk menumpas semuanya. Kembalikan NKRI, NKRI kita harga mati. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Yang terhormat Mak-mak garda terdepan, yang terhormat Bapak-bapak pejuang Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Kapolri beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Kapolri dan jajarannya. Kami berdiri di sini mewakili emak-emak dari Provinsi Banten yang akan memberikan sekedar solusi atau memberi semangat juang para pahlawan kita yang telah gugur di medan perjuangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini 10 November teringat kembali, terngiang kembali akan perjuangan seorang pejuang Republik Indonesia yang mempertaruhkan nyawa, darah, bahkan hartanya. Tetapi perjuangan itu sia-sia dengan adanya ulah 3 oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul? Betul Ibu? Betul? Hari ini mak-mak turun kembali. Hari ini perjuangan RA Kartini kembali bangkit. Karena apa? Karena tidak keadilan di dalam struktur organisasi maupun di seluruh rakyat Indonesia, khususnya mak-mak menjerit, mak-mak yang tertindas di pedesaan sana. Hari ini kembali semua ekonomi terusik kembali, mak-mak pusing kembali, ruwet lagi, pusing lagi pikirannya. Karena apa? Mak-mak selalu yang terbebani darda di teban. Maka kami kepada seluruh instansi terkait hendaknya memikirkan perekonomian rakyat, perekonomian rakyat kembali direnggut. Ya Rob, jika memang ini harus terjadi, maka kami siap sebagai emak-emak di garda terdepan untuk merenggut kembali perjuangan-perjuangan para pejuang dahulu. Ingat pada saat Anda berjanji bahwa rakyat adalah nomor 1, rakyat adalah harga mati, tetapi hari ini rakyat dimatikan. Berbagai macam alasan, berbagai macam tindakan. Ada korupsi, ada sebagainya, ada lagi COVID. Padahal sudah jelas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadah matiku hanya untuk Allah, bukan untuk COVID. Betul-betul Bu? Betul Bu? Masih tapi apa? Ketika ada proyek nilainya besar-besaran, lempar dengan orang luar. Kami ini jadi penonton Bu. Kami ini cuma jadi apa? Suruh ngirup udara. Nanti ketika sudah busuk, sudah hancur apa negara ini, maka dikembalikan kepada rakyat. Itulah curangnya pemimpin Jokowi. Betul tidak? Maka kami kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh emak-emak, hendaknya bangkit. Babe Ridwan Saidi, semoga selalu disehatkan. Kita berikan waktu dulu untuk beliau istirahat sebelum menyampaikan orasinya. Kita lanjutkan kepada Mak Yanti untuk menyampaikan puisinya. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua? Mana mama suaranya semangat gak? Mana kepalkan tangannya mama? Pejuang jalanan menegakkan keadilan, hai mama. Takbir! 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 Allahu Akbar. Kali ini Mak Yanti akan berpuisi.
tentang rakyat bergerak. Ketika keadilan diinjak-injak, kebenaran makin terkoyak, di mana kau berpijak? Ketika kecurangan meroyak, suara rakyat dibajak, di mana kau berpihak? Negeri ini makin rusak, dipimpin penguasa yang congkak. Pribumi tergusur jadi budak, komprador asing pesta merontak. Bangunlah jiwa-jiwa merdeka, bangunlah jiwa-jiwa merdeka, bangunlah jiwa-jiwa merdeka. Mendobrak tembok tirani. Saatnya, saatnya, saatnya rakyat bergerak bersama. Saatnya rakyat bergerak bersama, menjemput perubahan hari esok yang sejahtera untuk anak cucu kita. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Mari kawan-kawan, jangan berhenti berkata yang hak. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mari kawan-kawan, kita ingatkan selalu para penegak hukum, jangan membela yang membayar, tapi membela yang benar. Hai para penguasa, kami 3M, muak, mules, mager. Maka dari itu kawan-kawan, mulai sekarang sing-singkan lengan baju kalian. Negeri kita penuh dengan kerusakan moral. Negeri kita penuh kerusakan para pemimpin yang arboran. Mari kita ingatkan selalu, yang salah itu salah, yang benar itu benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina, saya rakyat Indonesia. Saat ini saya berbicara atas nama segenap rakyat Indonesia yang menggugat basar-basar politik pemerintah, basar pemecah belah bangsa, penebar hoak, bubarkan aktivitas digital basar pemecah belah bangsa. Kepada Bapak Presiden Joko Widodo, saya sudah 2 kali datang ke sini, tapi Bapak tak pernah hadir. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch, terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 tercatat ada 133 paket pengadaan yang totalnya mencapai 1,29 triliun rupiah. Banyak banget. Di mana di dalamnya adalah anggaran untuk media sosial, influencer, pasar kampanye online hingga konsultan komunikasi politik. Kehadiran pendengung bayaran atau basar yang kerap kali mengatasnamakan diri sebagai influencer merupakan masalah serius bagi kehidupan demokrasi di negeri ini. Kelompok ini bergerak hanya untuk kepentingan sang tuan yang membayar. Narasi-narasi yang disampaikan berlebihan hingga asap kali berpotensi merusak persatuan dan mengadu domba antar agama. Semua itu tidak diperdulikan karena yang terpenting bagi bangsa adalah menutupi kegagalan sang tuannya, menutupi kegagalan tuannya dan melakukan pembunuhan karakter kepada lawan-lawan politik
politika yang mereka tidak suka dan tidak berani bersaing secara sehat. Dan oleh sebab itu, kami dari Aliansi Rakyat Menggugat kepada pemerintah untuk meminta kepada pemerintah segera membubarkan aktivitas digital pasar-pasar politik memecah belah bangsa yang merobek-robek persatuan berbangsa dan bernegara. Di rejim saat ini, saya melihat propaganda Islamophobia terus dilanjutkan. Tujuannya ada dua. Pertama, untuk menakut-nakuti minoritas dan nasionalis sempit, sehingga mereka semakin militan membela status quo yang minim prestasi dan koruptif. Kedua, mobilisasi pendanaan untuk membiayai operasi Islamophobia oleh buzzer. Influencer yang banyak menyerap anggaran APBN, di mana anggaran-anggaran tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagaimana peruntukannya. Padahal negara yang mengaku Pancasila tidak boleh ada fobia-fobia terhadap agama apapun, termasuk tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama, suku, dan warna kulit. Aktivitas mendengung yang menyesatkan adalah haram. Berikut uraian singkat cara kerja basar-basar politik memecah belah bangsa. 1. Merekrut akun-akun anonim hingga ratusan untuk disebar di media sosial. Menyebarkan berita bohong, propaganda, menyerang secara pribadi pada lawan politik, menyerang agama, mengadu domba sesama anak bangsa. Mereka dibayar oleh pemerintah hingga memecah belah bangsa. Basar-basar politik hanya loyal pada pembayarnya saja. Mereka ini para manusia yang tak memiliki idealisme dan tak mempunyai jiwa nasionalis. Mereka berakhlak rendah. Kinerja Basar Rupiah banyak mengadu pelanggaran-pelanggaran hukum, termasuk hukum konstitusi. Pemerintah seharusnya bisa bertindak tegas kepada para basar yang mencoba memecah belah bangsa. Seharusnya bisa, Pak Jokowi. Bahkan kalau kita lihat akhir-akhir ini, beberapa pusat pro pemerintah cenderung menunjukkan sikap pertikaian ke semua pihak. Kami, Aliansi Rakyat Menggugat, meminta kepada pemerintah untuk segera membubarkan aktivitas digital basar-basar pemecah belah bangsa dan memberikan sanksi hukum jika terjadi pelanggaran hukum sebagai pemecah belah bangsa, apalagi yang memakai sumber dana dan APBN. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersatulah rakyatku dari semua etnis agama. Kita bersatu. Kita melawan tirani komunis. Kita bersatu. Allahu Akbar.